Ya pemirsa, tak terasa kita sudah tiba di momen Lebaran Idul Fitri. Di Kepulauan Riau, arus mudik Lebaran tahun ini mengalami lonjakan yang luar biasa. Hal tersebut tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik dan arus balik. Bersama saya Vida Mulia di YouTube kita akan membahasnya bersama narasumber yang telah hadir di studio Ulasan TV, Kadis Hub Kepulauan Riau, Bapak Junaidi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Iya. Dan Ketua MTI Bapak Saiful tersambung di via Zoom bersama kami. Selamat siang, Pak Saiful. Selamat siang, Dinda Vida. Iya. Dan Kasih Lalu Lintas KSOP kelas 2 Tanjung Pinang, Bapak Imran. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Iya. Pak Junaidi nih, gimana nih Pak persiapan pemerintah Kepulauan Riau ini dalam mengatasi arus mudik di Kepulauan Riau untuk tahun 2024 ini, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Ulasan yang kami hormati, alhamdulillah sampai hari ini persiapan mudik Lebaran untuk tahun 2024 insya Allah berjalan dengan lancar. Dan terakhir semalam Pak Kapolda melaksanakan apel siaga ketupat di pagi hari, dan di sore harinya Bapak Gubernur memimpin apel di Pelabuhan Roro Telaga Punggur yang dihadiri oleh seluruh stakeholder terkait di bidang transportasi. Tentu ini menjadi satu atensi bahwa Lebaran 2024 ini sesuai dengan survei Kementerian Perhubungan bahwa untuk tahun 2023 123 juta orang, dan untuk tahun 2024 itu terjadi peningkatan sekitar 57% menjadi 193 juta orang yang akan melaksanakan perjalanan di seluruh Indonesia. Ini menjadi atensi kita bersama, baik selaku pemangku kepentingan yang ada di pelabuhan, di bandara, dan di transportasi darat. Maka dalam kesiapan angkutan Lebaran tahun 2024 ini, sesuai dengan hasil rapat yang dilaksanakan oleh KSOP, BPTD, ASDP, dan seluruh stakeholder sudah menyatakan siap terkait dengan sarana dan prasarana yang ada, baik itu jumlah kapal angkutan yang disiagakan, termasuk pelabuhan yang untuk menjadi tujuan masyarakat, bahwa untuk di Kepulauan Riau sesuai dengan hasil rapat jumlah armada yang sudah disiapkan kapal-kapal cepat maupun speed itu berjumlah 222 kapal, baik itu kapal cepat, kapal ro-ro, dan kapal yang lintasan pendek. Dan terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan tarif tiket yang selama ini menjadi perhatian pemerintah, bahwa pemerintah tidak ada melakukan kenaikan tarif ya. Jadi sesuai dengan peraturan gubernur dan kewenangannya antar kabupaten kota masih tetap harga tiket. Yang kedua terkait dengan tiket pesawat yang pada saat ini masyarakat menyatakan mahal ataupun tinggi harga tiket, itu bukan tinggi. Jadi apa yang menjadi informasi dari Kementerian Perhubungan itu ada istilahnya batas bawah, batas atas. Istilah batas atas, batas bawah ini adalah untuk memberikan satu kepastian nilai tarif. Tentu ini menjadi pembelajaran kita bersama yang sering didengungkan oleh MTI, nanti Pak Saiful sampaikan. Kalau kita melaksanakan perjalanan, itu diharapkan jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Tentu dengan ini pemerintah sudah memberikan satu keputusan bersama terkait misalnya libur Lebaran. Itu 3 bulan yang lalu sudah diputuskan terkait dengan hari libur Lebaran ini. Dan untuk tahun ini memang pemerintah memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang merayakannya
diberikan libur yang cukup panjang, yang dimulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 April. Tentu ini menjadi satu pola atau pergerakan masyarakat bisa menentukan waktu. Kalau tahun-tahun yang lalu itu kan misalnya besok kita lebaran, hari ini baru libur kan. Jadi hari ini orang berbondong-bondong untuk berangkat ke tujuan. Tapi kalau sekarang ini tidak. Dengan tabel yang kita sampaikan ini adalah tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9. Ini waktu 4 hari inilah yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melaksanakan balik kampung. Ya kan? Misalnya tanggal 6 sudah libur, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, 11 lebaran. Terus kembali lagi atau ke Tanjung Pinang atau ke Batam, ada waktu lagi. Tanggal 11, 12, 13, 14, 15. Ada 4 hari ini yang bisa kita manfaatkan. Tentu ini menjadi satu perubahan libur yang ditetapkan pemerintah. Ini menjadi harapan kita semua, memang kesiapan inilah yang harus kita persiapkan secara dini. Dan semalam Pak Gubernur dan Pak Kapolda memberi arahan kepada kita semua untuk melayani masyarakat mudik lebaran sesuai dengan schedule yang sudah ditetapkan ini. Seperti contoh untuk yang di Pelabuhan Roro Telaga Punggur, yang dulunya antrian untuk lintasan antar provinsi menggunakan sistem manual, dan sekarang sistem pendaftaran online. Dan saya juga bertanya kepada pengguna jasa, kepada yang akan berangkat ke Selari maupun ke Kuala Tungkal, sistem inilah yang harus diperkuat lagi, sistem pendaftaran online. Jadi masyarakat yang ke pelabuhan itu pasti berangkat. Kalau dulu kan coba-coba nih, aku bisa menghubungi si A si B, bisa berangkat. Kalau sekarang tidak, dia harus sudah terdaftar di Manifest kapal Roro itu, misalnya jumlah kapasitas kapal Roro-nya 40, ya 40 yang datang. Oh, berarti tidak bisa manual lagi? Tidak manual. Jadi murni online? Online murni. Okay. Jadi Ibu jauh-jauh hari sudah disosialisasikan oleh ASDP bahwa sudah diumumkan ke masyarakat, mendaftar dengan persyaratan yang ditentukan. Setelah itu kita mendapatkan nomor, ya misalnya tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, ya itulah jadwal itu yang sudah kita dapatkan. Kalau untuk di Tanjung Pinang sendiri, Pak? Kalau di Tanjung Pinang itu yang terkait dengan penumpang, memang sekarang ASDP KSOP Tanjung Pinang itu sistem pendaftaran identitas. Tapi perubahan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan verifikasi dari KSOP bahwa akan dilaksanakan sistem online. Tapi kan sistem online ini kan dengan verifikasi yang cukup matang, supaya masyarakat yang akan menggunakan sistem online ini benar-benar online gitu loh. Iya. Jadi sekarang dalam tahap verifikasi kalau nggak salah dari KSOP. Kalau misalnya sudah final 100%, ya mudah-mudahan kemungkinan setelah Lebaran ini dilaksanakan misalnya gitu. Berarti ini berlaku untuk seluruh Kepulauan Riau online? Kita bertahap. Okay. Kita bertahap supaya kalau kita ke Jakarta itu kan, kalau kita ke Gambir dulu orang beli tiket berdesak-desak. Sekarang kita ke Gambir aja sekarang udah pakai wajah, ini kita pakai masuk ke gate itu bukan pakai scan lagi, udah wajah kita masuk, gate langsung kebuka gate-nya itu. Berarti yang sudah berlakukan online di mana aja tuh, Pak? Kalau yang masih di ini tuh di Batam tuh, di Sekupang sama Bunggur kalau kata. Tapi semi lah, di masih semi, tapi secara publis 100% itu belum. Misalnya kalau di Sekupang itu bisa melalui online, sudah bisa itu. Sudah bisa. Tapi masih 2, manual bisa, online bisa. Ya, ada dua sistem yang diberlakukan di sana. Oke. Ya. Untuk ke Pak Saiful, Pak, MTI bagaimana melihat kondisi penanganan mudik Lebaran tahun ini seperti ini, Pak? Siang, saudara Pak Judeni. Selamat siang, Pak. Pak Topan. Pak Imran. Pak Imran. Siap. Jadi kita melihat ya, mudik
mudik kali ini seperti yang disampaikan Pak Kadisub tadi, memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya. Kalau peningkatan secara Indonesia sudah sebesar 57% atau sekitar Ya, halo Pak Imran, halo Pak Saiful. Ya, kita ke Pak Imran dulu nih Pak. Siap. Ini kesiapan untuk KSOP di Tanjung Pinang dalam menghadapi mudik Lebaran tahun 2024 ini, gimana kesiapannya Pak? Ya, terima kasih. Sesuai dengan slogan mudik tahun ini dari Kementerian itu mudik ceria penuh makna. Yang kita artikan berarti pemerintah berupaya mengusahakan agar mudik ini masyarakat itu selalu nyaman, ada perubahan yang masyarakat rasakan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tentunya untuk yang kami lakukan tentunya satu terkait fasilitas pelabuhan, di mana itu kami sudah melakukan pemeriksaan bersama dengan Pelindo terkait fasilitas yang akan digunakan untuk saat saudara-saudara kita mudik, terkait kenyamanan di ruang tunggu, terus terkait kenyamanan yang seperti kayak mungkin ruangan ibu menyusui dan lain-lainnya, itu kami perhatikan dan kami meminta agar Pelindo bisa sesegera mungkin mengupayakan kekurangan-kekurangan yang dari hasil pemeriksaan kita bersama. Terus kalau kita bicara terkait fasilitas pelabuhan. Terus yang kedua, kami juga telah melakukan rapat koordinasi dengan operator kapal, di mana tentunya untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, kami sudah meminta operator untuk menambah kapal tambahan, di mana dari operator sudah menyediakan sekitar 7 kapal tambahan. Tentunya untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Seperti kita ketahui, sesuai prediksi kami di Tanjung Pinang ini ada lonjakan sekitar 11% dibandingkan tahun sebelumnya dengan angka sekitar 127.000 sekian orang yang akan berangkat melalui Seribitan Pura. Tentunya dengan kenaikan 11% ini diperlukan kapal tambahan sehingga masyarakat bisa terangkut semua. Nah, terus yang terakhir, selain itu juga untuk kapal juga kami sudah melakukan ramcek atau uji petik untuk kapal-kapal yang beroperasi di Terminal Seribitan Pura. Dalam hal ini ada sekitar 8 kapal yang sudah kami lakukan ramcek. Ya, gunanya untuk memastikan kalau kapal ini layak dan aman saat kita operasikan selama angkutan Lebaran. Nah, itu telah dilakukan oleh tim dari kantor KSOP. Terus kedua, kami juga telah mendirikan posko, di mana posko ini tentunya fungsinya sebagai pengawasan selama pelaksanaan angkutan Lebaran, terkait pengawasan kenyamanan, pengawasan keselamatan dan lain-lainnya. Di mana posko ini kita dirikan bersama-sama dengan unsur TNI, polisi, pemerintah daerah dan instansi yang terkait. Tentunya kita kolaborasi, kita bekerja sama, tentunya kan memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik untuk masyarakat selama melaksanakan angkutan Lebaran. Nah, posko ini kita dirikan dari tanggal 26 Maret sampai 26 April, artinya H-15 sampai H+15. Di mana sesuai dengan prediksi kami, mungkin untuk tanggal lonjakan arus mudik itu kami perkirakan sekitar tanggal 6 sampai tanggal 9, dan puncak arus balik itu kami prediksi sekitar tanggal 13 dan 14. Nah, tentunya hal-hal itu sudah kami antisipasi, kami koordinasi dengan pihak terkait, yang tentunya dengan slogan yang tadi saya sampaikan, mudik ceria penuh makna, masyarakat bisa merasa nyaman dan aman dalam melaksanakan mudik tahun ini. Oke. Diperkirakan
ada berapa persen kenaikan untuk arus mudiknya? Arus mudik tadi yang sudah saya sampaikan sekitar 11%, 11%. Jadi dengan angka sekitar 127.000. Berarti kan yang seperti yang dibilang sama Pak Junaidi ada sistem online. Kalau Ya. di KSOP itu sistemnya sudah online atau? Ya, sampai saat ini kalau online itu kita bicara namanya etiqueting. Untuk etiqueting sampai saat ini belum bisa kita terapkan karena tentu dalam menerapkan etiqueting itu kami selaku operator akan melakukan verifikasi terhadap aplikator, di mana verifikasi terakhir kami temukan aplikator belum bisa mengaplikasikan apa yang ada di SE33 karena acuan kami itu kan terkait pelaksanaan SE3 terkait etiqueting itu menggunakan SE33 terkait pelaksanaan etiqueting di terminal pelabuhan. Jadi di mana penekanan dari SE33 yaitu tentunya memberi kemudahan untuk masyarakat bisa membeli, bisa memesan tiket sebelum berangkat. Nah, dari verifikasi kami temukan masih belum bisa mengaplikasikan apa yang ada di SE33 dari operator itu tersebut. Sehingga tetap kami menunggu kapan operator bisa mengimplementasikan apa yang ada di SE33 tersebut. Berarti yang sekarang diimplementasikan Belum. sistem seperti apa? Masih manual, cuma tetap dalam pelaksanaan manual kami tetap menerapkan pembelian tiket harus menunjukkan identitas penumpang tersebut. Identitasnya apa saja? Bisa KTP, bisa SIM, intinya identitas resmi. Oke. Dan kami tegaskan untuk operator kapal dalam menjual tiket wajib mencantumkan nomor kursi. Oke. Nomor kursi, nama kapal, jam keberangkatan sehingga ada kepastian penumpang dia duduk di mana. Oke. Karena mungkin sebelum ini tidak ada kepastian penumpang ini dia mau duduk di mana sehingga tentunya masyarakat tuh akan akan mencoba untuk naik kapal duluan karena tidak ada kepastian dia mau duduk di mana. Berarti penumpang boleh milih tempat duduknya di Karena mana? sudah ada nomor kursi di tiketnya. Oke. Jadi duduk sesuai nomor kursi. Itu ditetapkan oleh siapa? Nomor kursinya. Operator yang menulis di tiketnya nomor berapa penumpang ini harus duduk. Siap. Tentunya sesuai dengan kapasitas kapal. Nah, seperti ini kan arus mudiknya nih Pak. Iya. Untuk arus kedatangannya Pak? Untuk arus balik kami prediksikan Bukan arus balik, kedatangan pada hari sebelum Lebarannya. Jadi kan ada yang datang untuk mudik yang dari luar kota Oh, ya. Pinang. Kalau untuk yang kedatangan itu kami prediksi sekitar 6% kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Itu sekitar 125.000 orang. Oke, itu dari seluruh daerah di Indonesia. Kapal-kapal yang beroperasi yang masuk ke Tanjung Pinang itu rata-rata masih sekitaran Kepri, kalaupun dari luar itu sekitar dari Dumai. Oke, ke Pak Ya. Junaidi, ini dibandingkan tahun sebelumnya ini jumlahnya meningkat drastis atau tidak Pak? Kalau kita lihat rekapitulasi dari sistem yang tercatat di di Siasati ya, Kementerian Perhubungan, itu untuk angkutan laut khususnya di Tanjung Pinang itu untuk keberangkatan 2023 itu sekitar 115.000. Untuk 2022 itu sekitar 97.000 atau kenaikannya sekitar 27%. Oke. Dan untuk kedatangannya itu 117.000 untuk 2023, dan untuk 2022 itu 87.000, terjadi kenaikan 34%. Itu khusus Tanjung Pinang. Iya. Dan untuk yang tertinggi adalah di Batam. Batam itu keberangkatannya 226 di tahun 2023, dan 2022 itu 184 atau kenaikannya di 23%. Oke. Kedatangannya itu 207 2023, dan 2022 itu 172%. 100
72.000 atau kenaikannya di angka 20%. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Ibran tadi dengan presentasi kunjungan yang disampaikan Pak Ibran tadi, keberangkatannya 11%, kedatangannya sekitar 6% itu kan prediksi ya, prediksi minimal itu. Tapi kalau saya lihat dengan animo masyarakat ini ada kenaikan di atas 10%. Di atas 10%. Ya, di atas 10%. Karena kenapa? Kalau kita lihat ini pertama ekonomi kan sudah mulai Meningkat. bangkit ya. Di mana-mana sudah ekonomi sudah bergerak dan masyarakat melihat libur ini libur panjang. Yang kedua libur sekolah ini panjang juga. Sekolah ini libur masuk tanggal 22 April anak-anak sekolah. Jadi ini menjadi satu harapan bagi warga yang akan melaksanakan perjalanan. Dan tidak kalah pentingnya adalah perjalanan pendek ini, misalnya dari Batam Punggur, ya kan, Punggur Batam, terus dari Tanjung Pinang Penyengat. Nah ini nih yang memang harus perlu diperhatikan karena libur panjang itu kan, jadi masyarakat yang tidak melaksanakan perjalanan jauh dia akan berlibur nih, misalnya dari masyarakat Batam yang mau ke Trikora, ke Lampung, ke Tanjung Pinang, ke Penyengat. Nah inilah waktunya untuk melaksanakan aktivitas libur lebaran ini. Yang dilakukan saat menghadapi kepadatan ini seperti apa dari Dinas Perhubungan, Pak? Dalam rapat di KSOP yang waktu itu dihadiri oleh seluruh stakeholder yang ada di kepelabuhanan, baik itu dari BMKG, dari Basarnas, dari agen kapal, dari bea cukai, imigrasi dan semuanya, itu flow yang ada di SBP itu kan kita lihat kalau kita sekarang ini datang kan melalui pintu yang pertama itu. Dengan hasil keputusan rapat bersama dilakukan perubahan. Kita berangkat lewat internasional. Kita berangkat internasional. Terus datangnya tuh lewat yang biasa itu. Jadi tidak ketemu nih. Nah, inilah yang menjadi ruang gerak masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan khususnya di SBP. Dan kalau yang di di Punggur seperti di Roro dan yang lainnya itu, kita juga bersepakat bahwa masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan itu tidak ada pakai jam lagi pada anglep ini. Misalnya masyarakat yang ada masih di Uban maupun di Punggur itu akan terangkut oleh Roro. Dan juga kapal-kapal peri tidak ada sampai sekarang kan yang normal itu pukul 17.30 ya, berangkat dari Tanjung Pinang ke Batam dan Batam ke Tanjung Pinang itu 17.30. Tapi nanti kalau ada terjadi kepadatan misalnya jam 18, kapal cadangan itulah yang akan mengangkat masyarakat. Jadi tidak ada kapal habis besok nunggu gitu, masyarakat masih ada, tidak. Jadi kapal cadangan inilah yang akan mengangkat masyarakat baik itu dari Tanjung Pinang maupun dari Batam saat ini yang sudah diputuskan. Berarti waktu keberangkatan dan terakhir itu bisa fleksibel? Bisa fleksibel, bisa sampai jam 7 malam ataupun jam 8 malam. Selagi masyarakat ada pergerakan untuk melaksanakan perjalanan ke Batam dan Punggur itu akan diangkut. Itu. Ya. Ke KSOP, Pak? Ya. Penambahan armada untuk di pelabuhan banyak atau tidak, Pak? Ya, sesuai dengan hasil rapat kami dengan operator, di mana operator akan menyiapkan 7 kapal tambahan yang gunanya tentu untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Di mana kita ketahui salah satu penumpang terbanyak ini kan yang dari Tanjung Pinang ke Punggur. Makanya dari salah satu operatornya yaitu Oceana menyiapkan 3 kapal dan khusus untuk tahun ini ada disiapkan yaitu Oceana 175 dengan kapasitas sekitar 400-an orang. Tentunya dengan kapasitas besar ini
akan menampung penumpang yang cukup banyak sehingga akan mengurangi seandainya ada antrian di ruang tunggu dengan kapasitas segini, sehingga mungkin dengan cepat mengurai kepadatan penumpang yang ada di ruang terminal. Itu salah satu mungkin langkah yang diambil oleh kami dengan operator kapal. Terus selanjutnya ada juga kapal-kapal yang seperti ke Senayang dan Pancur, di mana sebelumnya itu yang melayani hanya satu kapal, sehingga untuk persiapan selama anglep ini ditambah satu kapal lagi untuk mengangkut penumpang yang akan ke Senayang dan ke Pancur. Terus kedua ada juga seperti Seven Star yang dimana sebelumnya hanya seminggu 2 kali, selama anglep ini mereka menambah trip jadi seminggu 3 kali. Oke, penambahan trip itu ada kalau dari Tanjung Pinang ke Punggur ada penambahan juga, Pak? Enggak, kalau untuk dari Pinang ke Punggur ini tentunya kami memberangkatkan menyesuaikan dengan kondisi di Sri Bintang. Oke, berarti fleksibel. Fleksibel. Oke. Untuk normalnya berapa kali dalam Kalau normalnya keberangkatan itu ada yang 1 jam sekali, ada yang 45 menit sekali. Tapi selama anglep ini kita fleksibel melihat begitu banyak. Kalau memang ada penumpukan yang banyak di terminal, ya begitu kapal sampai menurunkan penumpang, kami langsung diarahkan naik ke kapal langsung berangkat, sehingga tidak diberangkatkan dengan jadwal keberangkatan. Kita fleksibel saja. Oke. Untuk pemecahan kepadatan penumpang, Ya. ini yang seperti beritahu Pak Junaidi diberlakukan juga di Ya, pelabuhan, kebetulan memang itu salah satu langkah yang kita ambil untuk mengurai kepadatan khususnya di Trestel. Sehingga saat orang akan masuk ke terminal tidak akan bertemu antara penumpang yang keluar terminal dengan penumpang yang akan masuk terminal. Itu salah satu langkah yang kami ambil, yang kami rapat dengan stakeholder terkait saat rapat kemarin. Itu berlaku selama musim mudik posko atau angkutan lebaran saja. Jadi artinya dari tanggal 26 Maret sampai 26 April. Oke. Untuk tindak kejahatan mencegahnya seperti apa, Pak? Yang terjadi di kapal? Ya, tentunya mungkin kita akan koordinasi dengan Polsek kawasan pelabuhan terkait pengamanan dan pengawasannya. Biasanya pernah terjadi nggak, Pak? Selama ini alhamdulillah belum pernah sih. Dari tahun-tahun sebelumnya juga belum pernah? Ya, belum pernah. Oke. Pak Junaidi, Yap. langkah-langkah konkret yang dilakukan nih untuk di Sub Kepulauan Riau untuk mengatasi lonjakan pemudik, tapi yang pada saat hari Lebarannya, Pak? Kalau kita lihat pada hari Lebaran, Itu biasanya ramai atau tidak, Pak? itu fluktuatif dia. Oke. Nah, jadi kalau yang hari Lebaran itu yang 1 Syawal itu biasanya itu malah kemungkinan sangat slow, tapi kapal tetap jalan. Oke. Lihat kondisi ya, seperti misalnya dari Sekupang ke Tanjung Batu, terus dari Batam ke Pinang, Pinang ke Batam. Ini yang sama-sama mengunjungi keluarga. Ini biasanya normal kalau yang hari pertama. Yang harus perlu dicermati adalah pada saat apa yang disampaikan Pak Imran tadi di tanggal 7, tanggal 8. Oke. Besok nih ya. Besok ini kan besok nih hari terakhir bekerja nih, hari Jumat. Hari Sabtu dimungkinkan tidak secara penuh, dalam artian orang berangkat, kecuali yang untuk menuju ke Anambas kalau misalnya melaksanakan perjalanan. Tapi yang menjadi fokus adalah di hari Minggu dan hari Senin ini. Ini cukup tinggi, baik itu dari Sekupang ke Dumai terus melanjutkan perjalanan. Dan terakhir yang untuk kapal Pelni itu tanggal 8 di Batu Ampar. Itu yang akan melaksanakan perjalanan ke lintasan provinsi. Itu kapal Pelni, terus di Kijang untuk lintasan ke Medan dan ke Natuna. Tentu ini menjadi harapan kita semua
posko sudah tersedia jika masyarakat melaksanakan perjalanan, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya butuh informasi, butuh dan yang lainnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, posko sudah siap. Poskonya di mana aja, Pak? Poskonya setiap pelabuhan sudah ada, di pelabuhan, Yang bandara. ada di Kepulauan Riau? Ya, semuanya ada. Di seluruh Kepulauan Riau ada untuk Anglep Lebaran ini. Jadi posko sudah disediakan. Di situ ada Pak KSOP, ada Basarnas, ada kepolisian, ada dari TNI, ada dari BMKG, apa semua komplit di situ ada. Ada berapa instansi yang ada di posko? Seluruh instansi terkait yang ada di kepelabuhan ada di situ. Semuanya? Kan? Ada, Oke. ada komplit ya. Ya. Untuk rekayasa di pelabuhan ada, Pak? Nah itu tadi kalau yang seperti di SBP kan terjadi perubahan tuh, datang dan tibanya itu sudah Selain kita pisah. Kalau yang di apa namanya di Telaga Punggur kita disediakan buffer zone yang ada di bawah masjid yang besar itu untuk kendaraan-kendaraan yang akan melaksanakan perjalanan ke lintasan antar provinsi. Jadi nanti kalau misalnya di Pelabuhan Roro ini penuh, kendaraan-kendaraan akan ditransport dulu ke buffer zone yang ada di atas itu adalah untuk tempat parkir. Kalau dulu kan ke pelabuhan semua nih, tidak ada tempat untuk ini. Jadi BP Batam sudah mempersiapkan buffer zone parkir itu bisa muat sekitar 300 sampai 400 kendaraan itu. Jadi sudah bisa terkendali dah. Kemarin kita melaksanakan upacara itu semua kita dorong ke sana itu, alhamdulillah lapangannya clear. Gitu. Okay. Dan yang kedua di SBP itu disampaikan kepada seluruh masyarakat Tanjung Pinang bahwa selama Anglep ini diharapkan tidak menggunakan parkir menginap. Jadi kita sudah umumkan, kita sosialisasikan kepada pemilik-pemilik kendaraan yang akan bermalam untuk selama Anglep ini kita tidak laksanakan inap parkir. Gitu. Untuk yang di Tanjung Uban, Pak? Nah, kalau di Tanjung Uban itu kan ada Pelabuhan Bulang Linggi ya, Bulang Linggi dan Pelabuhan Roro. Okay. Kalau Pelabuhan Roro itu memang kita sudah sepakat, memang tidak ada apa namanya penundaan keberangkatan. Jadi dalam posisi apa namanya kapal penuh jalan tidak nunggu waktu. Kalau dulu kan lihat jam nih, misalnya jam 1, jam 2, jam 3. Ini tidak. Pada saat muatannya penuh langsung digerakkan. Yang dulu 1 jam sekarang menjadi 45 menit untuk proses apa namanya turun naiknya penumpang di sana. Ini kan untuk transportasi laut. Ya. Bagaimana dengan transportasi udara, Pak? Kalau udara hari ini kita saya wakilkan OPT kita yang di Batam mendampingi DPRD Komisi 3 tadi sesuai dengan informasi yang di sana itu berjalan dengan lancar. Memang di pelabuhan Bandara Hang Nadim itu saat ini memang ada rehab ruangan-ruangan, namun tidak mempengaruhi arus gerak masyarakat. Dan terkait dengan penerbangan yang ada di Batam itu ada penambahan extra flight sekitar 37 flight ya untuk extra flight dengan tujuan ke seluruh Indonesia, ke Padang, Pekanbaru, ke Jogja dan yang lainnya ada 37 flight. Dan informasi terakhir itu Garuda itu mempersiapkan pesawat Airbus yang 330 itu yang bisa muat sekitar 400 itu. Jadi sekali isi 400 bisa terbang langsung ke Jakarta. Ini menjadi daya dorong masyarakat yang akan melaksanakan itu tidak menumpuk di satu tempat, khususnya di Bandara Hang Nadim. Alhamdulillah. Kalau di Bandara Tanjung Pinang karena frekuensi penerbangan itu hanya 3 Garuda, Citylink sama Batik, mudah-mudahan tidak ada terjadi penumpukan yang secara signifikan. Oke. Ya. Ya. Untuk arus balik, Pak? Kalau arus balik, memang yang menjadi tumpuan
itu di tanggal 13-14 apa yang Pak Imran sampaikan itu sama seperti di SBP, di Batam, di Karimun itu pada tanggal 13-14 ya sama kesiapan terhadap personel posko itu tetap kita ada di pelabuhan karena posko itu berakhir sampai tanggal 26 April ya Pak Imran ya. Siap. Jadi posko itu sampai 26 April. Ya mudah-mudahan masyarakat bisa menikmati merayakan Lebaran apa yang disampaikan Pak Imran tadi dengan penuh makna dan ceria, berangkat dengan ceria, balik juga ke Tanjung Pinang maupun Batam dengan penuh keceriaan. Iya. Bisa berlebaran juga di Tanjung Pinang maupun di Batam bersama sahabat karib yang ada di sini. Oke. Bagaimana dengan kesiapan tempat wisata nih Pak? Nah, kalau tempat wisata memang kita sudah koordinasikan juga dengan kabupaten kota, seperti di Trikora, terus kalau di Batam itu di Barelang, di Nongsa itu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kota sudah mempersiapkan kantong-kantong ya, kantong-kantong parkir dan yang lainnya sudah dipersiapkan secara maksimal. Jadi kita beri tugas lah sama-sama kepada dinas kabupaten kota untuk mempersiapkan tempat-tempat objek wisata karena jatuhnya tuh di hari Minggu ya, Minggu besoknya libur itu besoknya masuk kerja. Jadi diharapkan kepada instansi yang ada di kawasan-kawasan pariwisata untuk dapat mempersiapkan pertolongan dini atau pertolongan pertama ataupun persiapkan petugas-petugas yang expert terkait dengan di pantai khususnya di tempat objek wisata. Untuk posko ada juga ditempatkan di tempat wisata Pak? Ada Pak, ada Bu, disiapkan juga. Pas kebetulan ada jalan nasional kan, jalan nasional itu Itu dipersiapkan. hampir semua tempat wisata ada poskonya atau seperti apa Pak? Dia posko tempat objeknya kan, kalau di tempat wisata itu kan ada yang pengelola Bu. Nah, kemungkinan di sana sudah dipersiapkan, tapi timnya sudah siap. Kalau tim posko dari dinas perhubungan dan instansi yang lain, Kabupaten kota mempersiapkan. Kabupaten kota Ya, yang mempersiapkan. Siap. Oke. Terakhir Pak, himbauan kepada masyarakat Ya, agar arus mudik dan arus balik bisa berjalan dengan lancar Pak. Ya, terima kasih. Diharapkan kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan baik di lintasan antar provinsi maupun di dalam provinsi. Kami berharap pertama fisik, siapkan fisik kesehatan, dan jika dalam kondisi batuk dan pilek gunakanlah masker. Yang kedua, kepada operator-operator kapal mohon dipersiapkan alat-alat keselamatan seperti pelampung dan yang lainnya, dan light jalan yang sesuai dengan disampaikan oleh KSOP tadi sudah dilakukan ram cek dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dan bagi yang melaksanakan perjalanan antar provinsi yang menggunakan kendaraan yang dari Roro, dari Selari maupun di Kuala Tungkal yang menuju ke Medan, Aceh, Palembang itu sebelum berangkat itu mohon dicek rem, ban, oli, semua itu harus dipersiapkan dengan baik. Karena di perjalanan itu kita tidak tahu di mana bengkel kan, tapi kalau pada saat kita berangkat kita sudah persiapkan, mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti. Dan bagi masyarakat yang meninggalkan rumah, mohon dicek dulu listrik, air, dan keamanan. Dan mohon dititipkan kepada masyarakat atau tetangga ataupun keamanan yang ada di rumahnya masing-masing untuk menyampaikan bahwa rumah itu dalam kondisi aman ya. Jadi saling tolong-menolong terkait dengan kesiapan mudik Lebaran ini. Ya. Oke. Pak Imran, Ya. ada yang bikin penasaran sih sebenarnya. Bagaimana dengan calo? Calo. Masih ada di pelabuhan Pak? Saya pastikan tidak ada calo karena semua tiket dijual di loket resmi.
Oke. Jadi tidak ada calo. Tidak ada. Oke. Himbauannya Pak. Himbauan pertama tentunya kepada masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran, satu, sama seperti yang tadi Pak Kadi sampaikan, persiapkan diri Bapak Ibu, jangan sampai sakit, jangan memaksakan untuk mudik saat kondisi masih sakit. Terus kedua, pastikan Bapak Ibu sudah memiliki tiket saat akan naik ke kapal. Karena apa? Karena hanya penumpang resmi yang memiliki tiket sajalah yang bisa naik ke kapal. Terus kedua juga mungkin bagi yang mungkin lebih baiknya juga dari jauh-jauh hari sudah membeli tiket sehingga tidak perlu lagi mengantri di loket. Oke. Ya, terus yang ketiga ya yang terakhir mungkin ya bagi yang akan mudik dan balik lebih bagus kalau memang bisa beli tiket PP sehingga tidak perlu lagi mengantri di tiket di pelabuhan berangkat dan pelabuhan yang balik itu sih. Oke. Itu aja Pak. Ya, itu saja. Terima kasih Pak Imran atas Siap. kedatangannya di studio kami dan Pak Junadi. Terima kasih atas kedatangannya di studio kami. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama Kadishub Kepulauan Riau Bapak Junaidi dan Kasih Lalu Lintas KSOP Kelas 2 Tanjung Pinang Bapak Imran dan tadi Pak Saiful. Setelah terputus hubungan Zoom dengan kami, semoga informasi ini membuat arus mudik dan arus balik Lebaran 2024 dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menyaksikan kami di YouTube kali ini. Tetap saksikan YouTube selanjutnya di channel YouTube Official UTV live setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Fida Mulia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak. terima kasih Bu.